Kalau melebihi 90 derajat dia akan negatif gitu. Mengapa dia posisi di ini negatif? Karena ini ya namanya aturan yang ada di medan magnet itu mensyaratkan bahwa energi itu bisa negatif atau positif itu dengan aturan tangan kanan. Nah, sehingga dia jika posisi seputarannya sudah melewati 90, maka dia energinya akan negatif. Lihat posisi 4 itu kan 180 derajat ya, dibandingkan dengan posisi 1. Lihat ini B dulu kemudian A. Yang di bawah ini adalah A kemudian B. Nah, posisi 5 dia sudah berada di bawah dan posisi 6 puncaknya di bawah. Nah, sehingga grafiknya akan selalu sinus. Pak, kenapa grafiknya nggak kosinus? Ya sama aja ya, kalau kosinus berarti startnya itu di posisi ke 3 dulu. 3 itu dimulai dari yang pertama. Ya. Ya. Terus kemudian satu siklus itu adalah satu bukit dan satu lembah. Kalau terpotong pun ya tetap aja satu siklus. Bukitnya pindah ya, dari bukitnya yang ada di sini itu pindah ke sini dan seterusnya. Tapi jika di jumlah total itu adalah satu bukit dan satu lembah. Nah, frekuensi, jika semakin cepat frekuensi, maka jumlah gelombang dalam satu satuan waktu yang sama itu akan semakin banyak. Ini misalkan periodenya 1 milisecond sama semua ya. Beda ya. Ini satu gelombangnya. Jika rentang waktu yang sama tapi frekuensinya lebih tinggi, maka periodenya akan lebih kecil, yaitu setengah milisecond atau seperempat. Jadinya ini bisa rapat begitu ya dalam bentuk gelombangnya. Ini latihan soal. Sebenarnya latihan soal ini enggak ya. Karena adanya kebijakan kelas kecil dan kelas besar ini tidak akan kita bahas ya di materi hari ini karena enggak cukup. Nah, selanjutnya adalah ini adalah putaran generator. Jadi misalkan kalau sebuah generator itu berputar supaya mengeluarkan listrik sebesar 50 Hz, itu putaran generatornya juga diatur. Dan putarannya itu tergantung dari jumlah pasangan kutub. Misalkan ada ini satu kutub ya, utara dan selatan itu kan satu pasang, berarti dia P-nya itu adalah 1. Nah, terus kemudian putarannya adalah revolut per menit dilambangkan dengan N. Nah, berarti bisa dihitung frekuensi 50. Berarti 50 sama dengan 1 dikali N. N sama dengan 50. Gitu. Tapi 50 Hz ya. Jika Anda hitung 50 Hz, itu ketemunya adalah putarannya adalah 3000 rpm. Jadi 50 dikali 60 kan. Itu ketemunya adalah 3000. Namun jika Anda punya pasangan kutubnya lebih dari satu pasang, yaitu misalkan 2 pasang, maka N-nya itu bisa lebih kecil kan, 1500. Semakin banyak jumlahnya lagi, maka akan semakin pelan putarannya. Nah, saya itu pernah bertanya ya, kebetulan orang tua saya itu kerja di PLN, PJB ya, di Jawa Timur. Jadi jumlah lilitan yang ada atau jumlah kutub yang ada di pembangkit itu generatornya itu ada berapa? Macam-macam gitu. Ada yang jumlahnya 12, pokoknya kelipatan ini 3 biasanya. Kalau enggak kelipatan 2, ini kayak 12 kelipatan. Ada 6 juga kadang. Itu semua di RPM-nya masing-masing berbeda. Makanya ada pengaturannya. Jadi turbin itu
Tes. Tes. Ada nggak tes? Masuk. Ada. Tes. Ada. Tes. Semua berarti. Iya, bapaknya nih yang ini jaringannya jelek. Oh, dikira Gue kira mati lampu ya, wifi-nya langsung mati. dikira sinyalnya. Jaringannya. Alay kok tipu lah. Ya nggak boleh gitu lah. Ya, Parah lu, capek. Nggak boleh gitu. parah lu gila. Jaringan bapaknya yang parah. Jangan ditipu lah. Jadi ngapain? Aduh, parah. Kami tahu sih. Gantiin lah. Nih Mas Gantiin Pur, lah. ngomong banget nih ngatain Pak Habib nih, aduh. Lai, maju lah, gantiin lah. Ini aku mau maju nih. Jelasin Jahan. Buset. Bang Rapip bisa aja Bang Rapip. Pasti Jan. Udah main Dota dulu lah. Mana update lah Ces dulu. Enggak ah. Kayak kuota Pur udah lagi habis kuota. Jadi gua uploadin lah. berisik anjing. Suara apa itu? Itu siapa itu? Bang Ais. Wih, PB bang. Bisa begitu. Nggak mau. Bang lu pakai filter apa itu Bang? Pur, ayo Pur, Dota Pur. Ya, coba-coba aja. Nggak punya. Dosen. Gitu ya bang. Nanti JJ. Weekend juga mau aja. Hah? Weekend kalau mau lah. Ah, sekarang aja lah. Banyak tugas bos. Ini kelasnya selesai kan ya? Paling lu kelar. Belum. J, Dota berapa juga J? Is, lagi ngapain Is lagu lu Is? Nggak tahu 15 apa? Ini nggak ada yang gantiin nih dosennya nih. Saya screen J. Silahkan. Ada Mas Pur. Mati lampu bapaknya. Kuy, join. Apa itu? Main. Screenshot dong, Bentar, screenshot. tunggu bentar. Biar viral, mantap nih, Cok. Kasih aja. Buat. Bang Albi mohon dikondisikan Abang kepada adik kelasnya Abang. Kenapa? Ayo, Bang. Ayo, mabar, Bang. Ini. Langsung di exit anjing. Ya. Gak apa-apa, Bang. Mabar. Kok gitu sih Faris? Oh. Lalu. Nggak jadi Among Us guys. Pakai kode. Nah, lo kan. Ya, tadi suara saya putus ya? Ya, sempat Iya, Pak. terputus. Wah, Tadi tiba-tiba nge-freeze, Pak. Iya Pak. saya sampai mana tadi ya? Saya kira Hilang, mahasiswa masuk gini ngomong aja, tapi kok saya dengar ada suara musik, suara siapa ini ya? Masih ada ini ya? Suara dari mana ini? Bukan saya, Nggak Pak. ada Bang. Udah nggak ada Pak. Udah gak ada suara musik, Pak. Coba diam semua. Horor, Pak. Coba diam semua. Suara Faris. Apa? Diam semua. Coba. Saya cari pelakunya ini siapa. Iya, nggak ada ya. Dari mana ya? Pak Sermamat Pak. Tetangga kali Pak, nyetel dangdut Pak. Enggak, saya cek di luar juga nggak ada suara. Lagu-lagu barat kok ini kok. One night, naik. Di kita nggak ada, Pak. Iya. Aku masuk kelas yang lain. Masih ada. Creepy banget. Enggak ada Pak. Coba ya, saya silent semua ya. Diam dulu semua.
Iya loh, nggak ada loh. Ya udah kita teruskan aja ya. Browser Bapak masih jalan kali, Pak? Hah? Browser Apa? Bapak masih jalan kali, Pak? Enggak, browser saya cuma buka e-learning sama portal dosen. Nggak ada. PowerPoint saya juga nggak ada lagunya. Lagunya tuh apa samar-samar gitu. Jadi kita teruskan aja. YouTube boleh YouTube loh. Nggak ada YouTube, nggak ada. Beneran nggak ada. Iya masih ada, teruskan aja. Jadi kalau I kapital ini adalah maksimal. PowerPoint-nya nggak ada, Pak. Oh nggak ada ya? Oh, Ya, maaf. slide screen-nya nggak ada. Ya udah ya. Nah ini sudah sampai sini ya. Dia masih yang LPM 3000 kalau nggak salah, Pak. Oh ya udah, ini saya ulangi aja ya. Nah ini nih. Jadi yang saya mau saya sampaikan di sesi ini adalah nilai rata-rata ya. Kalau nilai rata-rata itu Anda pahamnya adalah ya nilai rata-rata kelas itu Anda pasti paham ya. Tapi yang Anda tidak paham itu adalah RMS. Apa itu RMS? Root mean square. Kenapa ada root mean square? Kenapa nggak pakai rata-rata saja? Nah, masalahnya gini. Perhitungan daya itu kan adalah P sama dengan I kuadrat kali R, gini ya. Nah, I kuadrat ini itu yang menunjukkan dia ada kuadrat ya. Nah, sekarang dia dibandingkan I kuadrat dengan sama dengan penjumlahan di setiap titiknya. Ini kan ada grafik yang tidak kontinu ya, dia itu berubah-ubah terus gitu. Makanya dia ada penjumlahan sigma gitu. Sigma I kuadrat R ini. Nah, jumlah datanya berapa ya tergantung ya. Nah, akhirnya jika dihitung-hitung R-nya ini ya, ini jika dihitung R kanan dan di R kiri ini kan bisa hilang. Maka sekarang perbandingannya adalah I kapital dengan I biasa. Itu menyebabkan dia muncul root mean square. Itu. Terus ada lihat, ini kan arusnya naik ya. Arusnya naik terus kemudian turun. Tapi kenapa heating effect yaitu P itu naik kemudian ini nggak turun tapi naik lagi. Nah, itu disebabkan karena ada kuadrat ini. Nah, selanjutnya berarti pemanasnya ini dong Pak, kadang dia energinya besar, kadang energinya turun. Iya. Jadi dalam setrika Anda itu sebetulnya dia itu nggak nyalanya maju terus gitu. Pemanasnya itu, nah, tapi jika Anda lihat dari ukuran mikro ya, mikro detik atau apa, dia itu sebenarnya naik kemudian diem, naik lagi, diem lagi. Jadi seperti bergelombang begitu, gelombang yang kecil-kecil gitu ya. Sehingga dia mengukurnya tidak bisa menggunakan langsung energinya saat itu. Jadi dia harus menggunakan RMS. Ya. Sebagai gambaran ini ya, ini kan kalau di rata-rata nggak bisa nih. Ada dua cara, metodenya rata-rata atau menggunakan RMS. Itu seperti ini. Ini kan ada puncak gunung nih, saya arsir ya. Ini suara masih dengar kan ya? Coba feedback jika dengar suara saya. Masih Pak. Ada ya? Ya, oke. Pak. Lagunya makin kenceng nih. Saya mungkin ini kayak radio nih kayaknya. Nah ini sebagian yang saya arsir ini itu seperti dipindahkan ke bagian yang kosong di sini, maka dia dapat mengisi bagian ini. Nah, dalam rumus matematika itu bisa menggunakan ini, ya, menggunakan sampling gini. Itu mirip seperti metode integral ya. Tapi ini simple lah ya. Yang mau saya bawa ini adalah konsep cara menghitungnya, tapi Anda nanti pakainya langsung jadi. Nah, ini adalah RMS. Nah, kalau rata-rata, ya langsung aja ya rata-rata diambil datanya, kemudian dicatat gitu ya.
Nah, ini menggunakan tadi, Pak. ya. Maaf tadi Apa? saya disconnect, Pak. Oh ya. Ada yang mau ditanyakan di mana? Saya tadi disconnect Anda kapan juga nggak tahu. Jadi lanjutkan aja ya ini. Nah, kalau ini adalah menghitung rata-rata. Ya, ini menggunakan integral dan sebagainya ya, udahlah. Keluar matangnya itu adalah ini. Nah, bagi Anda yang suka dunia matematika, ini bisa dikerjakan sendiri aja ya di luar. Jadi intinya adalah dia menghitung luasan pada elemen ini, elemen yang diarsir ini, yaitu d theta. Itu dihitung itu, kemudian keluarnya adalah 0,637 IM. IM itu adalah max, ya, maksimum ya. Max. Kalau AV adalah average. Ya, gini ya. Ya. Jadi rata-rata itu dihitung dari puncaknya adalah saat puncak itu adalah 0,63. Jadi misalkan Anda arusnya adalah arus puncaknya itu adalah misalkan 10 ampere begitu. Nah, rata-rata ampernya berapa? Kalau dia adalah listrik AC, berarti jawabannya adalah 6,37 langsung gitu. Tinggal dikalikan aja puncaknya berapa, langsung dikalikan 0,6. Itu adalah rata-rata. Selanjutnya adalah RMS. Kalau RMS ini rumusnya diganti tapi tetap menggunakan metode integral. Ini diproses saja langsung. Ini kalau kelas ada yang bertanya, Pak tolong ini dijelaskan. Ini saya jelaskan ini, tapi kalau di sini jelaskannya nggak asik ya. Jadi Anda ambil matangnya aja lah. Itu ketemu nilainya adalah terakhir nilainya adalah 0,707 IM. I itu apa? I itu adalah arus RMS. 0,707. Jadi jika diringkas gitu ya, adalah average-nya 0,637 dari I puncak. RMS itu adalah 0,707. Nah, nanti yang sering kita gunakan adalah bagian ini. Nah, kalau yang bagian bawah ini apa? Ini nggak seberapa ya. Kalau bagian bawah ini form factor itu nggak seberapa. Itu kalau misalkan grafik kita kan sinus, nilainya kan selalu tetap seperti ini kan. Kalau rata-rata 0,6, kalau nilai RMS 0,7 gitu. Tapi kalau bentuknya yang lain, misalkan grafiknya seperti ini. Ini grafik apa ya kemarin ya? Square wave ya. Square ya. Itu beda lagi ya. Itu beda lagi dan kita tidak akan pernah bahas itu karena memang kita khususkan di sinus. Jadi yang kita pakai hanya dua ini. Form factor hanya perhitungan aja. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, square wave, form faktornya nilainya akan berubah. Tapi tidak menjadi bagian terpenting ya dalam kuliah kita. Hanya nilai RMS saja yang kita gunakan. Nah, rumus yang sama berlaku juga untuk tegangan voltase. Tadi kan daya ya, daya, tegangan juga, voltase juga. Itu ya. Latihan, tentunya kita tidak akan cukup waktunya. Karena ada materi lagi, satu lagi. Kita akan lanjut ke diagram fasor. Jadi diagram fasor ini bagi Anda pastinya sesuatu yang baru gitu. Tapi sebetulnya metode penyelesaiannya itu Anda pernah temui, yaitu adalah metode vektor. Jadi diagram fasor ini maksudnya adalah metode untuk mengubah grafik sinus yang ini ya, lembah bukit itu menjadi sebuah vektor. Vektor itu adalah bentuk ya panah kan, yang Anda pahami kan, vektor kan panah kan, ya vektor itu maksudnya adalah sebuah apa ya, yang punya nilai dan besaran ya. Ini nilai dan besaran dan arah ya. Sebuah yang punya besaran dan arah. Jadi
yang awalnya grafiknya begini, diubah menjadi apa gitu, ke sana. Atau grafiknya ada grafik yang kedua, misalnya grafik warna biru ya, itu di sini misalkan, berarti grafik yang kedua ini dia posisinya bentar, saya teruskan, berarti dia di bawah sini. Nah, kok bisa gitu ya? Ya kita bahas ya di slide selanjutnya. Jadi maksudnya itu adalah kita itu membekukan suatu grafik sinus pada sudut berapa yang ingin kita gunakan. Paling gampang itu adalah nilainya itu 0. Jadi saat 0 yaitu besaran kita. Tapi kita bisa ubah yang lain-lain. Misalkan ini, kita ambil salah satunya di sudut theta. Ini misteri ya, berapa ya, nggak tahu ya. Dia nilainya I, yang maksudnya adalah arus sesaat. Jadi saat di theta itu harusnya segitu. Kalau di 90 nilainya adalah IM, yaitu I maksimal. Kalau misalnya kita bakukan di sini, maka vektornya adalah ke arah, besarannya adalah OA dengan arah theta. Gitu. Jika kita bekukannya saat di 210, ini berarti kita ambilnya adalah di OA1 dengan sudut 210 derajat. Dan seterusnya. Kita mau bekukan di mana? Nah, itu rumusnya enggak, nantilah bisa disesuaikan ya. Anda hafal-hafal saja. Misalkan W itu selalu W sama dengan 2πf. Jadi, arus itu sama dengan IM dikali sin theta. Nah, theta itu bisa diganti dengan omega T. Omega diganti menjadi 2πf. Jadi, sin 2πf T. Itu ya, hanya ini aja lah. Ini Anda perhatikan yang warna-warna biru kotak gini. Nah, sekarang jika ada dua vektor yang namanya satunya adalah arus dan tegangan, itu jika ditempel dan dia mempunyai beda fase sebesar pi, ini pi ya, saya sebut pi. Dan selanjutnya juga disebut pi. Itu yang menyebabkan vektornya berbeda arah gitu. Coba kita gunakan yang warna hitam ya. Hitam ini dia dibekukan di 0 derajat. Ya, dibekukan di titik ini, di garis ini maksudnya. Dia nilainya adalah sekian nih, punya nilai. Kemudian dia digeser sehingga besarannya adalah ini, ya. Pak, kenapa lingkarannya yang kecil? Ya karena dia puncaknya di sini, dia nilainya akan berputar di bagian yang kecil. Nah, sekarang kalau bagian yang biru, dia berada di puncaknya kan tinggi ya, berarti dia lingkarannya besar. Dia ternyata beku di posisi 0, berarti arahnya ke sana. Ke arah 0 ya. 0. Dah. Nah, jika dijumlahkan, maka ya menjumlahkan vektor seperti biasa gitu. Anda gunakan metode yang Anda tahu gitu ya. Satunya IM sama dengan OA. OA itu arahnya ke kanan. Kalau VM, V itu tegangan, berarti yang hitam ya. Yang hitam itu berarti di posisi sekian gitu. Sini. Gini. Ya. Ya, ini selanjutnya bisa dijumlahkan dengan metode-metode yang Anda kenal atau mungkin metode yang baru Anda tahu, terserah. Jadi kalau jawabannya di sini, ini kan yang merah ini berarti apa ini? Arus ya, I. Yang hitam voltage. Tegangan. Ya, berarti kalau gambarnya seperti ini, jawabannya adalah arus tertinggal terhadap tegangan. Jadi arusnya tertinggal. Loh, Pak, kita tahu dari mana dia tertinggal, kita yang mana gitu. Dari dua hal. Ya, dari yang pertama adalah coba lihat sinusnya ini. Ini kan ini kan sin theta ya. Nah, yang satunya adalah sin theta plus pi. Kira-kira yang dahulu mana?
Kalau misalkan P-nya itu punya nilai gitu. Ya pasti V dulu kan. Berarti arusnya tertinggal. Ya ada plusnya loh, pokoknya ada plusnya itu berarti dia mendahului. Nah, kalau sekarang dibalik, subjeknya dibalik. Ini kan berarti subjek ya. Ini objek. Kalau dibalik gimana? Berarti V titik 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 A. Berarti jawabannya apa? Tinggal lawan kata kan? Mendahului berarti ya. Jadi tergantung mana. Jadi jawabannya bisa keduanya benar. Konteksnya mana duluan gitu ya. V dulu atau A dulu. Arus mendahului arus tertinggal terhadap tegangan itu sama dengan tegangan mendahului arus. Gitu. Tapi dalam buku itu selalu konsisten yang disebutkan mana arus dulu atau tegangan dulu. Gitu. Selalu konsisten ya. Baik, itu adalah cara mengetahui. Yang pertama adalah dari rumusnya. Dari bentuk grafiknya juga. Lihat bentuk grafiknya itu mana yang nilainya dahulu. Gitu. Jadi ini sudah tinggi, ini masih rendah kan. Sama-sama nilainya mau mencapai puncak gitu. Berarti voltage-nya itu mendahului atau arusnya tertinggal. Begitu. Jadi bisa dilihat di garis ini. Udah, selanjutnya. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu yang theta plus apa itu beda fase Pak? Beda apa? Beda fase. Apa itu lama? Oh gini. Ya. Yang namanya fase itu adalah karena adanya sudut ini. Ini yang menyebabkan dia beda fase. Kalau misalnya ini tidak ada, maka kan sama fasenya gitu. Satu fase itu gambarnya ada ya di slide yang sebelumnya yang sama. Misalkan gini. Misalkan satunya gini ya. Udahlah gini ya. Terus saya punya grafik satu lagi. Dia kecil tapi fasenya sama gitu. Nah, ini satu fase ini. Sudut Pi-nya itu 0 nilainya. Lah, berarti ya, itu lambang sudut aja Pak. Ya itu nilainya sudut nanti. Sudutnya bisa ditulis dalam bentuk radian atau derajat ya. Nanti tergantung ada ininya. Ada keterangannya di situ. Kalau misalkan ada derajat berarti derajat. Kalau tidak ada angka apapun berarti dia radian. Nah itu yang menyebabkan dia beda fase sehingga persoalan ini muncul. Kalau fasenya sama terus nggak perlu tuh ada yang namanya diubah jadi diagram fasor, langsung aja dijumlahkan matematika biasa gitu. IM, VM, udah entah dijumlah atau dikalikan gitu, tinggal dikerjakan aja kan. Nah ini masalahnya ada beda fase gitu, sehingga harus kita ubah menjadi diagram fasor supaya dia bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Ya. Itu ya keterangan di bawahnya juga. Jika salah satu gelombang sinus melewati titik 0, kemudian diikuti gelombang selanjutnya, maka dikatakan tertinggal. Ini maksudnya adalah jika satu gelombang sinus melewati titik 0, mana kursor saya ini? Ini kan melewati titik 0 di sini ya, titik 0 di sini. Kemudian dia kan, nah ini melewati duluan kan. Kemudian disusul ini, berarti arus itu tertinggal. Gitulah ya bacanya. Banyak metodenya, tinggal Anda cari satu yang Anda paling pahami dan itu diikuti terus. Nah, sekarang penjumlahan. Penjumlahan fasor ini seperti penjumlahan vektor, yaitu bisa menggunakan metode yang saya tahu itu ada 2. Yaitu metode yang Anda di fisika lah ya. Itu kan rumus jadi kan ya. F kuadrat, F resultan kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus atau minus ini. F1, F2 cos.
Ya, saya yakin Anda pernah lah mendengar ini. Tapi itu minusnya plus atau plus gitu. Yaitu sebetulnya ya bikin rumus ini tidak terlalu kuat dalam mengerjakan segala jenis bentuk soal. Kalau misalkan sudutnya di bawah 90 mungkin bisa ini ya. Tapi masalahnya kalau sudutnya lebih dari 90 misalkan 120 gitu. Cos 120 itu berapa? Tuh. Minus kan? Positif ya, masih positif ya. Nah, kalau nanti posisinya semua sin. Semua sin. Berarti kalau di atas 90 itu dia negatif. Jadi ini rumus yang bisa dipakai tapi untuk tidak semua jenis soal. Jadinya saya tidak sarankan Anda menggunakan rumus ini. Yang bisa Anda gunakan apa? Menggunakan vektor komponen. Itu cara yang sepanjang bentuk jenis soalnya itu apapun itu bisa diselesaikan. Atau yang metode satu lagi adalah metode grafis. Ini contohnya metode grafis. Ya. Metode grafis itu digeser-geser gitu. OB digeser ke AC sehingga didapatkan resultannya OC begitu. Sehingga nanti diukur menggunakan penggaris berapa, kemudian menggunakan busur arahnya berapa. Udah itu penjumlahannya. Nah, kalau dijumlahkan kan berarti seperti ini ya hasilnya. Bagaimana jika dikurangi? Jika dikurangi maka vektor yang mempunyai nilai negatif itu diputar 180 derajat. Yaitu misalkan B ya. B ini menjadi B1. Sehingga jika menggunakan metode grafis hasilnya adalah D di sini. Nah itu. Jadi jika dikurangi itu salah satu vektor yang mempunyai nilai negatif harus Tes. 180 derajat baru dijumlahkan biasa. Nah, ini latihan ya. Ya. Masuk. Sudah ada, dengar saya suaranya. Tadi Bapak nge-lag, Pak. Sempat hilang suaranya, Pak. Sempat hilang ya. Iya tadi putus sebentar. Wah. Ini saya bukan di rumah, bukan di kampus ya. Jadi jaringan saya tidak sebegitu kenal, seberapa meyakinkan saya nggak tahu ya di kantor, di Tamrin saya ini. Jadi yang silakan ya jika bagian yang tidak dipahami ditanyakan ulang saja. Coba Pak, yang sebelumnya tadi Pak diulang kembali Pak. Yang ini, yang pengurangan atau penjumlahan? Yang pengurangan. Oh iya. Jadi kalau pengurangan, ya saya ulangi lagi ya. Kalau pengurangan, ini kan ada yang negatif di sini nih, B. Nah, B itu harus diputar 180 derajat dulu. Jadi ini kan B kan di sini ya. Ini ya, B ini kan di sini. Dia harus diputar 180 derajat dulu. Sehingga dia muncul B1 di sini. Dia arahnya berlawanan. Nah, setelah itu dijumlahkan dengan cara vektor. Ini kebetulan menggunakan metode grafis, jadi tinggal ditarik-tarik aja. Ini sejajar dengan ini, maka keluar di sini. Ini BO B1 digeser sejajar di sini, sehingga muncul resultannya adalah D. Nah, kalau menggunakan metode vektor komponen, akan saya nanti ya dijelaskan ya di latihan soal. Ini ada latihan. Ini ada dua vektor, yang satu V1 dan yang kedua adalah V2. Yang V1 ini sin theta, tapi yang kedua ini sin theta minus pi per 3. Berarti ini ada perbedaan fase. Sehingga kita harus selesaikan dengan metode fasor. Caranya bagaimana? Ya, misalkan saja. Kita kerjakan ya. Mana? Theta. Mau dimisalkan berapa gitu ya. Bebas. Tapi yang paling mudah adalah 0. Sehingga sin 0 itu berapa? Sin 0 berapa? 0 ya? Nah. 0 Pak. Ya sin 0. Berarti patokannya bukan V1-nya nilainya 0 bukan. Tapi arahnya 0 dia. Besarnya 60. Berarti ke arah sana kan. Sana. Besarnya adalah 60. Oke. Nah, vektor yang kedua, dia sin theta minus pi per 3. Lah ini berapa ini?
tetanya 0, berarti dia sin minus pi per 3. Nah, pi per 3 itu berapa? Coba ada yang tahu nggak? Pi per 3 itu berapa? 60 derajat. Berapa? 60 derajat. Ya, 60 tapi negatif ya. Berarti dia posisinya dia di sini. Nah, di sini nih. Besarnya adalah 40. Ininya arahnya dia negatif 60 di sini. Derajat. Oke. Nah, tinggal dijumlahkan cara vektor akan keluar hasilnya. Yaitu ya jawabannya ya. 67 sin theta min 23. Jadi jawabannya di sini nih. Kita pakai warna apa ya? Hijau aja ya. Di sini nih kira-kira jawabannya. Besarnya 87, berarti dia besar sekali di sini, panjang. Ini ya. Kira-kira di sini. Itu jika kita menggunakan sketsa dengan tanpa perhitungan detail ya. Nah, bagaimana jika pengurangannya? Nah, kalau pengurangan berarti di sini nih. Yang dikurangi itu berarti yang V2 ya, V1 min V2 ya. V1 minus V2. Berarti V2-nya dia berbalik arah, ke arah berapa itu? Sana ya, ke arah sana pokoknya. 180 ditambah 40 lah berapa? Dikurangi ya. 180 dikurangi 60. 120 ya. Berarti dia sudutnya dari sini adalah 120, besarannya adalah 40, dan ininya adalah pesanannya tetap 60. Ya dijumlahkan, ya resultannya kira-kira dia berada di antara 0 sampai 120, itu ya 40 ya. Sini. Ya kira-kira begitu. Ini jika kita menggunakan sketsa biasa. Jika kita kerjakan dengan metode vektor komponen seperti ini. Vektor komponen itu adalah memecah sebuah vektor yang miring-miring begitu. Contohnya OB itu ya dia miring, dia harus dipecah. Tapi kalau OA, dia itu murni elemennya itu ke arah X, yang ke arah Y itu 0. Jadi dia langsung dijumlahkan. Ini contohnya. OB itu bisa dipecah komponennya menjadi OY sama OD. Nah, pertanyaannya sekarang OD itu sama dengan apa? Ini nih ada ya. OD sama dengan OB. OD sama dengan OB. Horizontal component of OB. Ini ya, panjang ini yang enggak OB-nya aja. Yaitu adalah dikalikan cos 60. Nilainya ada 20. Berarti di sini nih nilainya adalah 20. Nah, panjangnya semua ini adalah berapa? OA berapa OA? 60 ya tadi ya. Jika dijumlahkan total dari sini sampai sini adalah 80 ya, 80 di sini. Nah, ini 80 nih munculnya di sini nih. Ini 80 ya. Nah, terus untuk vertikal komponen, ini berarti horizontal komponen, ini vertikal komponen. Sebenarnya metode ini pernah dengar nggak? Saya tanya. Ini biasanya muncul pertama kali dan bikin stres mahasiswa itu di mata kuliah statika. Belum kan statika? Ya, di statika itu isinya ini semua udah sampai akhir semester gini terus. Nah, selanjutnya komponen dari vertikal, berarti dia OA kan nggak punya ya, berarti vertikal OB yaitu BD nilainya adalah sinus sin 60. Ya ini dijumlahkan. Salah. Eraser. Ini ya. Munculnya adalah minus 34,64. Jika dijumlahkan di sini, ini penjumlahannya.
Nah, sehingga resultanya adalah ini. Kemudian arahnya adalah menggunakan rumus tangan. Tangan itu yang Anda tahu adalah tan Tes tes. Tes. Aduh, per X kan. Tes. V mana V? Vertikal berarti minus 34,64 dibagi 80. Nah, ketemunya negatif kan ya. Nah, ketemunya selanjutnya adalah minus 0,433. Sehingga jika di tangan inverse ya, itu keluarnya adalah minus 23,4. Nah, minus ini artinya mana dia? Dia berarti tangan negatif, atau kita langsung tahu lah kalau misalkan yang satunya di kanan, yang satunya negatif, vertikal negatif, berarti dia di kuadran 4. Ya, di kuadran 4 disitulah ya udah. Nah, sehingga hasilnya adalah sekian. Jadi vektor komponen ini saya nggak tahu ya, mungkin Anda tahu, mungkin ada yang enggak. Tapi seingat saya kalau di kuliah mesin itu yang sering pakai ini adalah statika. Jadi kalau Anda statika belum dapat, ya Anda agak kerja keras di sini. Nanti di statika sudah agak enak lah. Ya, belum dapatnya di statika ya? Atau semester ini baru ambil? Belum, Pak. Belum ada, Pak, statika. Belum masuk, Pak. Iya. Ya, berarti Anda harus agak banyak lah latihan di sini sehingga statika nanti nggak kaget. Nah, selanjutnya sama ya, ini tapi menggunakan pengurangan. Coba saya lihat waktunya. Oh, masih ada sekitar 7 menit. Ini metodenya sama, yaitu dengan memecah komponen vertikal dan horizontal. Nah, ini Cek 1. Tes. yang bagian kanan ini dengan vertikal. Nah, ini sudah dihitung ini adalah vertikal. Dan yang horizontal mana nih? Oh, enggak ada ya. Langsung ketemu nilainya sekian. Nih. Oh, ini. Sorry, ini salah. Yang bagian ini itu adalah horizontal. Yang bagian bawah ini adalah vertikal. Sehingga dihitung menggunakan prinsip Pythagoras, itu hasilnya adalah ini. Dan arahnya menggunakan prinsip tangan sial, itu hasilnya adalah ini. Nah, sehingga hasilnya ini. Udah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini coba Anda jawab sendiri ya. Saya tidak akan tanya satu persatu karena waktunya saya nggak yakin ya cukup. Frekuensi itu apa? Bagaimana cara satuannya frekuensi? Yang Anda tahu adalah hertz. Ya, Anda cari tahu lagi bagaimana cara mengubah menjadi RPM. 1 RPM itu berapa? 1 hertz itu berapa RPM? Atau Anda bayar lagi. 1 hertz itu 1/60 RPM. 1 hertz itu 1/60 RPM. Oh, coba cek ya. Coba cek. Ya. Karena kalau 1 RPM kan rotation per menit. Sebentar. Berarti kalau hertz 1 hertz sama dengan berapa tadi? 1/60. Coba ya kita buktikan ya. Ini siapa ini? Ini siapa ini suaranya nih? Saya nggak bisa lihat yang ngomong siapa ini. Oh, Warido, Pak. Oh, Warido yang ngomong ya? Iya. Nah, iya, Pak. Coba kita buktikan. Hertz itu adalah satuan dari putaran per detik kan? Ya. R itu putaran. Kalau ini adalah kita kosongi aja ya. Yaitu adalah R per menit. Nah, putaran menit ya. Minut ini kita ubah sehingga dia menjadi detik. Caranya adalah menggunakan faktor konversi. Minut ditaruh atas, di bawahnya detik.
Lah, 1 menit berapa detik? 60. 60. Nah, terus ini dihitung berapa sehingga oh ya benar, berarti ini adalah dicoret 1 hash ya, itu 60 fpm. 60 itu. Ini gimana ya, kok kayaknya nggak karuan gini ya. Coba ini nih dihapus dulu deh, hapus dulu. Nah, ini pertanyaan seperti ini nih coba timbulkan dalam diri Anda untuk menyelesaikan. Ini apa ya, kok ramai banget ya. Nah, coba misalkan 1 hash ya sama dengan 1 R per detik gitu ya. Sekarang detik ini mau saya ubah menjadi gimana caranya dia titik R per menit gitu ya. Berarti ini S-nya harus saya ubah. Berarti ini S, ini menit. 1 menit berapa detik? 60. Nah, ini coret, berarti adalah 60. Jadi jawaban klaim tadi sebetulnya kebalik. Jadi 1 Hz itu adalah 60 RPM. Logisnya beginilah. Tadi mau saya buktikan dengan matematika, tapi saya nulisnya salah gitu ya. Jadi gini, 1 Hz itu seperti 1 ketukan. 1 ketukan setiap detik. Pertanyaannya, berapa ketukan dalam 1 menit? Ya pasti 60 dong. Ya itu. Berarti untuk membuktikan dalam rumus itu Anda coba logis sendiri aja. Ketika kok nggak logis, mungkin rumus matematikanya salah. Nah, misalkan cara mengubahnya dengan faktor konversi gitu ya. Seperti ini. Jadi frekuensi itu bisa dalam satuan RPM, bisa dalam satuan RPS. Kemudian apa itu nilai rata-rata dan apa itu nilai-nilai root mean square? Apa itu? Kenapa kok yang digunakan root mean square? Gitu. Kenapa? Itu jawab sendiri ya. Kemudian fasor itu apa? Terus diagram fasor itu apa? Ya singkatnya adalah bentuk dari representasi dari sebuah grafik sinusoidal menjadi sebuah vektor. Nah, vektor itu apa? Vektor adalah sebuah yang punya besar dan arah. Yaitu pertanyaan-pertanyaan sifatnya umum, saya tidak tanyakan satu persatu. Nah, tugasnya ini efektifnya saya aktifkan mulai besok saja ya, karena saya harus ketik dan saya publish di e-learning sebagai tugas. Ini ya, ini sangat mendasar ya, jadi tidak langsung bisa digunakan perhitungan pada ujian nanti ya. Jadi 3 ini. Cuma saya butuh waktu untuk mengetik, untuk membuat aturan juga, dan nanti saya minta Anda submitnya di e-learning itu juga. Materi bisa di download sendiri. Sekarang absensi ya. Absensi ini mana? Ya. Absensi silakan Anda ketik sekarang di kolom chat dengan menuliskan nama dan NIM. Tuh. Farma Hilal sudah live duluan, belum absen dia. Itu HP Pak, tadi Pak, yang HP. Oh iya. Ya silakan Anda chat. Oh udah muncul semua ya. Jadi itu informasinya sambil kita menunggu Anda mengisi absensi. Jadi kuliahnya minggu depan adalah dengan saya dulu, tapi pengajarnya adalah dengan Pak Agus Sofwan.
Kira-kira 1 jam. Kebijakan seperti itu ya. Misalkan Anda punya 2 peralatan ya, tinggal Anda bagi aja mana yang pakai Zoom, mana pakai ini. Tinggal nanti perhatian aja salah satu, Anda yang milih yang mana terserah lah. Saya tidak Double ya, Pak. ya, double. Pokoknya absen aja dulu. Nah, terus untuk tugas saya akan publish di e-learning itu hari Kamis. Anggap aja Kamisnya itu Kamis malam lah ya, karena saya juga khawatirnya enggak cukup. Jadi terus efektifnya dikerjakan itu mungkin waktunya lebih dari seminggu ya. Jadi saya tambahkan agak banyak supaya Anda bisa coba-coba lagi. Kalau misalnya ada masalah di submit e-learningnya, bisa Anda tanya dulu sebelum deadline gitu. Gitu kira-kira. Silakan, ada pertanyaan, mungkin 1 aja pertanyaan. Pak, minggu depan materinya apa, Pak? Oh ya, materinya itu materi dari saya itu sebetulnya kalau Anda mau lihat itu ada di e-book ya. Tapi coba nanti saya potong e-booknya untuk saya taruh di situ dan nanti akan kira-kira kuliahnya di situ. Tapi Pak Agus ini mau menerangkan apa? Ya saya persisnya juga tidak tahu. Yang jelas beliau menerangkan tentang pembangkit listrik. Bisa saja membangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, angin, atau mungkin nuklir. Mungkin ada SAP-nya, Pak. SAP-nya sudah. SAP-nya udah kan udah ada. Coba aja dicek di e-learning di bagian atas ya. Itu ada. Kalau SAP moga-moga membantu. Kalau misalkan RPS, rencana pembelajaran semester, itu agak susah karena kadang tugas itu tidak selalu diberikan di setiap minggu. Jadi kalau Anda lihat RPS ya, kalau pernah Anda lihat tahu, RPS itu kayaknya mintanya tuh setiap minggu ada tugas gitu. Jadi ya kita fleksibel aja lah. Pasti Anda juga keberatan kalau setiap minggu saya beri tugas gitu. Bagi saya juga capek juga ngoreksinya. Ya, coba tahan dulu ya, saya screenshot untuk absensi. Buka muka nggak Pak? Bebas, silakan. Saya tunggu ya. Silakan. Segera supaya ini kan Anda 10 ada yang kuliah lagi ini ya? Enggak ada ya. Matematika mungkin Anda kelas jam 1. Nanti Pak, jam 1. Iya. Siang Pak. Sekarang Pak. Hah? Jam 1 siang Pak. Ya, jam 1 Ada siang. matematika 8. Wah, ini pada gondrong semua nih. Saya enggak, Pak. Saya nggak kuliah Pak. Ada. Saya enggak, Pak. Saya belum Pak. Normal Pak. Enggak masalah. Enggak. Pak, mungkin ada beberapa mahasiswa ada yang ini Pak di internetnya jelek, mohon dibuka di grup. Ya. Nah, saya paham. Oh, ini panjang banget nih rambutnya, kayak singa nih. Laris nih. Ketahuan nih. Ya. Ayo, udah itu rambutnya itu. Ya udah cukup, kita akhiri kuliah hari ini. Mohon maaf jika ada Oke, Pak. kekurangan ya. Mohon maaf.